Definisi hipoglikemia adalah suatu kegagalan dalam mencapai batas normal kadar glukosa darah. Dan menurut MC Naughton 2011, hipoglikemia merupakan suatu keadaan di mana kadar glukosa darah kurang dari 60 mg. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipoglikemia merupakan kadar glukosa darah di bawah normal, yaitu kurang dari 60 mg, yang dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, aktivitas fisik, dan obat-obatan yang digunakan. Sindrom hipoglikemia ditandai dengan gejala klinis, antara lain penderita merasa pusing, lemas, gemetar, pandangan menjadi kabur, berkeringat dingin, detak jantung meningkat, dan sampai hilang kesadaran atau yang disebut shock hipoglikemi. Yang selanjutnya, klasifikasi shock hipoglikemi. Hipoglikemi menurut Setio Hadi 2012 dan Thompson 2011 diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hipoglikemi ringan. Terjadi jika kadar glukosa darah menurun, sistem saraf simpatik akan terangsang, pelimpahan adrenalin ke dalam darah menyebabkan gejala seperti tremor, takikardi, palpitasi, kegelisahan, serta rasa lapar. Yang kedua, hipoglikemi sedang. Di sini, penurunan kadar glukosa dapat menyebabkan sel-sel otak tidak memperoleh bahan bakar untuk bekerja dengan baik. Biasanya ditandai dengan ketidakmampuan berkonsentrasi, sakit kepala, vertigo, konfusi, penurunan daya ingat, bicara pelo, kegerakan tidak terkoordinasi, penglihatan ganda, dan perasaan ingin pingsan. Yang ketiga adalah hipoglikemi berat. Terjadi gangguan pada sistem saraf pusat sehingga pasien memerlukan pertolongan orang lain untuk mengatasi hipoglikeminya. Biasanya gejalanya mencakup disorientasi, serangan kejang, sulit dibangunkan, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Etiologi atau penyebab dari shock hipoglikemi itu ada dua. Yang pertama, absolut, kehilangan darah dan seluruh komponennya yang disebabkan trauma, pembedahan, perdarahan gastrointestinal, kehilangan plasma yang disebabkan karena luka bakar dan lesi luas, kehilangan cairan tubuh disebabkan karena muntah hebat, diare hebat. Yang kedua, relatif, kehilangan integritas pembuluh darah yang disebabkan pankreatitis hemoragi, ruptur limfa, fraktur tulang, dan hemotorak. Yang kedua, peningkatan permeabilitas yang disebabkan membran kapiler, sepsis, dan luka bakar. Faktor penyebab hipoglikemi lain menurut Kedia 2011 yang pertama, pelepasan insulin yang berlebihan oleh pankreas sehingga menurunkan kadar gula darah secara cepat. Dosis insulin yang terlalu tinggi yang diberikan kepada penderita diabetes, kelainan pada kelenjar hipofisa atau kelenjar adrenal, kelainan pada penyimpanan karbohidrat atau pembentukan glukosa di hati. Dan puasa yang lama juga bisa menyebabkan hipoglikemi, hanya jika terjadi penyakit lain atau terutama penyakit kelenjar hipofisa atau kelenjar adrenal. Manifestasi shock hipoglikemi atau tanda gejala hipoglikemi menurut Moilianto 2001 yaitu perubahan tingkah laku, pandangan menjadi kabur dan gelap, detak jantung meningkat, pusing pagi hari, keringat berlebihan pada waktu malam, bangun malam untuk makan, serta afisia sepintas atau angina pectoris tanpa kelainan arteri koronia. Pathway shock hipoglikemi. Di sini yang menyebabkan hipoglikemi yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama adanya faktor genetik, lalu DM insulinnya, asupan karbohidrat yang kurang, serta bisa penyakit kronis. Nah, itu semua bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah, saat seseorang mengalami hipoglikemi, itu yang pertama akan mengalami penurunan suplai glukosa ke jaringan dan seluler.
Saat terjadi penurunan suplai glukosa ke jaringan dan seluler, maka akan terjadi penurunan juga suplai glukosa pada jaringan otak yang akan mengakibatkan unmetabolisme otak dan akan terjadi iskemik jaringan otak. Saat terjadi iskemik jaringan otak, seseorang itu akan mengalami penurunan fungsi atau kesadaran serta nyeri kepala. Saat seseorang mengalami penurunan fungsi kesadaran, itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi gangguan fungsi sensorik, dan saat dia mengalami nyeri kepala, itu dia akan mengalami atau menyebabkan gangguan rasa nyaman seperti itu. Lalu penurunan suplai darah glukosa yang ke jaringan dan seluler tadi juga bisa terjadi pada jaringan otot juga, yang akan menyebabkan pemecahan glukagon atau glikogen tadi. Dan saat terjadi pemecahan glikogen itu, metabolisme di dalam tubuh akan berubah menjadi anaerob, dan saat sudah berubah itu akan menghasilkan asam laktat dan akan terjadi penumpukan asam laktat pada otot. Lalu saat penumpukan terus terjadi, kelemahan muskuletal pun terjadi dan seseorang itu bisa menjadi intoleransi aktivitas. Penurunan suplai glukosa ke jaringan dan seluler itu juga akan bisa menyebabkan seseorang itu menghasilkan badan ketonnya itu banyak, lalu nafas baunya aseton, mual muntah, dan akan mengalami seseorang itu bisa gangguan keseimbangan nutrisinya seperti itu. Itu diakibatkan seseorang itu mual muntahnya sangat banyak seperti itu. Lalu hipoglikemi itu juga akan terjadi hiperaktivitas seluler pada penyakit kronis yang sudah disebabkan oleh penyakit kronis tadi. Nah, di sini seseorang juga akan mengalami hipermetabolisme seluler, di mana penyerapan glukosa vaskulernya itu sedikit dan glikosis dalam hepar itu inadekuat dan akan menyebabkan gangguan keseimbangan nutrisi. Mungkin untuk pathway shock hipoglikemi ada beberapa diagnosa, yaitu gangguan fungsi sensorik, gangguan rasa nyaman, dan intoleransi aktivitas, serta gangguan keseimbangan nutrisi. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan shock hipoglikemi. Di sini, dalam Setio Hadi 2011, penata laksanaan shock hipoglikemi dibagi menjadi 3. Yang pertama, glukosa oral. Sesudah diagnosis hipoglikemi ditegakkan, pemeriksaan glukosa darah kapiler bisa memberikan 10-20 gram glukosa oral, harus segera diberikan, idealnya dalam bentuk tablet, jelly, atau 150-200 ml minuman yang mengandung glukosa seperti jus buah segar dan non-diet cola. Yang kedua adalah glukosa intramuskular. Di sini glukagon diberikan 1 mg melalui intramuskuler, juga dapat diberikan dan dihasilkan dalam waktu 10 menit. Glukagon sendiri itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel pankreas yang merangsang pembentukan sejumlah besar glukosa dari cadangan karbohidrat di dalam hati. Glukagon tersedia dalam bentuk suntikan dan biasanya mengembalikan gula dalam waktu 5-15 menit. Yang ketiga adalah glukosa intravena, di mana di sini nanti penata laksanaannya diberikan melalui intravena. Pemberian glukosa dengan konsentrasi 40% IV sebanyak 10-25 cc setiap 10-20 menit hingga pasien tersadar, disertai infus dextrosa 10% 6 kol per jam. Komplikasi shock hipoglikemi. Komplikasi dari hipoglikemi pada gangguan tingkat kesadaran yang berubah selalu dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, hipoglikemi juga dapat mengakibatkan kerusakan otak akut, serta jika berkepanjangan
bahkan dapat menyebabkan gangguan neuropsikologis sedang sampai dengan gangguan neuropsikologis berat, karena efek hipoglikemi berkaitan dengan sistem saraf pusat yang biasanya ditandai oleh perilaku dan pola bicara yang abnormal, menurut Jevon 2010. Dan menurut Kadia 2011, hipoglikemi yang berlangsung lama itu bisa menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Hipoglikemi juga dapat menyebabkan koma hingga kematian. Untuk pemeriksaan penunjang syok hipoglikemi, itu yang pertama ada pengecekan gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, HbA1c, elektrolit, dan leukosit. Pengkajian di sini dalam kegawat daruratan syok hipoglikemi, yang pertama pengkajian primer atau primary survey, di mana pemeriksaan fisik ini berdasarkan prinsip ABCD yang biasa kita temui di UGD seperti itu. Nah, di sini terdiri dari A, airway. Nanti di sini kita mengkaji adanya sumbatan jalan nafas atau tanda-tanda vital yang terjadi hambatan jalan nafas pasien. Yang kedua adalah breathing, di mana kaji pernafasan klien dengan cara look, listen, dan feel, di mana look itu dilihat adanya ada atau tidak pergerakan dadanya, dan listen kita mendengarkan suara tambahannya apakah ada, biasanya snorkeling, gargling, ataupun crowing. Dan yang ketiga itu ada feel, rasakan hembusan nafas klien seperti apa. Lalu untuk yang circulation itu ada kita mengkaji detak jantungnya itu meningkat atau tidak, serta akralnya itu dingin ataupun pucat seperti itu. Yang selanjutnya adalah disability, di mana kesadaran menurun sampai koma karena otak itu kekurangan suplai glukosa. Untuk menilainya, kita bisa menggunakan metode AVU, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive, dengan cara A ataupun alert itu korban itu dilihat sadar, jika tidak sadar lanjutkan dengan verbal. Lalu verbal, coba kita memanggil pasien dengan keras di dekat telinga pasien, jika tidak ada respon lanjut ke painnya. Dan pain itu kita memberi rangsangan kepada pasien, entah itu cubitan ataupun kuku, bagian putih dari kuku tangan itu ditekan, ditekan seperti itu, apakah ada rangsangan atau tidak, apakah ada respon atau tidak. Lalu bisa menekan bagian tengah tulang dada atau bagian sternum, serta juga bisa di area mata atau supraorbital seperti itu. Lalu untuk yang unresponsive itu terjadi setelah diberi rangsangan nyeri tapi pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Lalu yang selanjutnya itu exposure, di mana kita melakukan pengkajian secara menyeluruh. Itu di sini hipoglikemi itu lebih sering terjadi pada klien yang mempunyai riwayat diabetes mellitus. Kita harus mengkaji apakah ada luka ataupun infeksi pada tubuh klien seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, review of system atau biasa ROS. Di sini ada pernah B1, B2, B3, B4, B5 dan B6. Nah, jadi pernafasan kita juga kaji seperti di airway tadi. Lalu kardiovaskuler, di mana palpitasi, akralnya dingin dan pucat atau tidak, berkeringat saat suhu normal atau tidak. Lalu yang persyarafannya itu kita lihat apakah agresif, emosi labil, pusing, penglihatannya kabur enggak, seperti itu. Lalu terjadi kejang atau tidak, atau terjadi penurunan kesadaran koma atau tidak. Nah, untuk yang B4 atau perkemihan itu kita lihat poliuria pada kasus hipoglikemi akibat diabetes mellitus tersebut. Lalu untuk yang B5 itu kita lihat apakah rasa lapar timbul akibat efek pelepasan epinefrin atau adrenalinnya. Lalu untuk yang B6 mengenai integumen,
itu adalah kita lihat mengalami kelemahan atau mudah capek saat melakukan aktivitas apa tidak. Muskuloskeletalnya juga harus dicek seperti itu. Kita intervensi keperawatan. Diagnosa pertama itu bisa melakukan monitoring tingkat kesadaran, refleks batuk, dan kemampuan menelan. Lalu kedua, tempatkan pasien pada posisi semi-fowler atau posisi kepala lebih tinggi. Yang ketiga, hindari pemberian cairan atau makanan per oral jika kesadaran klien rendah, dan monitoring status paru pasien. Masuk ke intervensi keperawatan kedua. Diagnosa kedua yang pertama, berikan lingkungan yang aman bagi klien, pindahkan perabotan yang dapat membahayakan klien. Yang kedua, pasang pengaman pada sisi tempat tidur klien dan turunkan tinggi tempat tidur klien. Yang ketiga, berikan penerangan yang adekuat. Dan yang keempat, bantu klien untuk ambulasi, seperti itu. Dan untuk intervensi keperawatan diagnosa ketiga itu yang pertama, anjurkan pasien mengkonsumsi cairan sedikitnya 2.500 ml per hari untuk disesuaikan dengan kebutuhan cairan klien. Lalu pantau masukan dan haluan, pantau keseimbangan cairan pasien, evaluasi perubahan membran mukosa dan turgor kulit, monitoring perubahan tanda-tanda vital pasien, dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan tambahan melalui IV sesuai keperluan. Di sini cairan IV-nya yaitu glukosa ya teman-teman.